Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Zuliana, NIM 1836078, Sistem Informasi Kelas B. Materi pertama, pengantar pendidikan Pancasila, yaitu tujuannya mengarahkan perhatian pada moral yang diharapkan terwujudnya dalam kehidupan sehari-hari, yang berlandaskan dua, histori dan kultural. Landasan histori, Pancasila dapat diartikan bahwa Pancasila merupakan perumusan dari seluruh nilai, norma, dan budaya yang telah berkembang sejak lama sepanjang sejarah dalam kehidupan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, keberadaan Pancasila tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bangsa Indonesia, meski secara formal baru ditetapkan sebagai dasar negara pada tanggal 1 Juni 1945. Sedangkan landasan kultural, landasan yang lebih menekankan kepada nilai-nilai kebudayaan, suatu kultur budaya yang menjadikan jati diri bangsa yang telah ada sejak zaman dahulu kala dan tidak terpengaruh oleh unsur budaya atau bangsa lain. Materi kedua, sumber histori, sosiologi, politik pendidikan Pancasila. Dinamika ataupun tantangannya yaitu krisis keteladanan dari para elit politik dan maraknya gaya kehidupan hedonistik dalam masyarakat. Materi ketiga, menggali sumber histori. Pada zaman era Orde Lama, Pancasila belum ditegaskan sebagai sistem etika, hanya sebagai pandangan moral. Pandangan era reformasi, Pancasila sebagai sistematik sudah ada tetapi kembali tenggelam. Selanjutnya kita lihat dari sumber sosiologi, Pancasila sebagai sistem etika yang dapat dipertemukan dalam kehidupan masyarakat yang berbagai etik Indonesia. Misalnya, orang Minangkabau dalam hal bermusyawarah, mereka memakai prinsip bulat air oleh pembuluh, bulat kata oleh mufakat. Nah, selanjutnya materi keempat yang diberikan oleh dosen yaitu Pancasila dalam kajian sejarah. Yang pertama, argumen tentang dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa, argumen tentang yang bertentangan. Kedua, terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya materi kelima yaitu ideologi dalam Pancasila. Ideologi yaitu pandangan atau nilai-nilai leluhur budaya yang religius yang digunakan dalam bahasa Indonesia. Atau ideologi merupakan gabungan dari bahasa Yunani idios atau logos yang berarti tujuan, cita-cita, sudut pandang, pemikiran, dan pengetahuan. Ideologi merupakan seperangkat ide atau keyakinan yang menentukan cara pandang seseorang untuk mencapai tujuan dan dengan berdasarkan kepada pengetahuan kita masing-masing. Nah, materi yang terakhir ini masih kelanjutan dari ideologi Pancasila, yang merupakan Pancasila itu sebagai dasar negara, pandangan hidup sekaligus. Ideologi negara ini berarti Pancasila merupakan gagasan dasar yang bertentangan dengan kehidupan negara. Mungkin hanya inilah rangkuman materi saya. Jika saya mendapatkan kesalahan, saya mohon maaf.